Hai, salam Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan. Saya senantiasa berharap Bapak Mama, Saudara semua dalam keadaan sehat, walafiat, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Markus. Kitab Injil Markus 1 ayat 40 hingga ayatnya ke-45. Namun sebelum itu, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan daripada Tuhan. Kami masih diizinkan oleh Tuhan untuk bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam Tuhan memberkati, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, semuanya itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Markus pasal 1 ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya ke-45. Injil Markus pasal 1 ayat 40 hingga ayat 45 di bawah perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitakan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikian akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Mama, Saudara yang kasih Tuhan, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita dalam PA tentang mujizat versus hukum alat. Mujizat versus hukum alam. Tetapi saya menuntun kita dengan pembacaan dari Markus 1 ayat 40 hingga ayat 45. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Mama berpikir untuk membedakan atau menyamakan mujizat dengan hukum alam? Jadi kayak kita mencari tahu hukum alam itu seperti apa, mujizat itu seperti apa. Bahkan kita bisa saja membicarakan mujizat, tetapi dalam kita punya kehidupan itu adalah merupakan sebuah hukum alam. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, omong-omong tentang mujizat. Kemarin di hari Minggu kita membahas tentang mujizat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini merupakan satu mujizat yang terus kita bicarakan, terus kita ceritakan secara turun-temurun. Jadi Yesus memberikan makan 5.000 orang itu sebuah mujizat.
Mengapa dikatakan sebuah mujizat? Karena bagi murid-murid itu merupakan suatu perkataan yang tidak masuk akal atau tidak dapat dipahami dengan baik, karena mereka cuma memiliki bahan makanan yang sebenarnya tidak dikatakan tidak cukup untuk memenuhi semua jemaat yang hadir pada saat itu. Dan perkataan yang dikatakan oleh Yesus dan dibuktikan oleh tindakannya itu merupakan sebuah mujizat yang membuat murid-murid tercengang-cengang. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat-mujizat yang Tuhan buat pada masa itu bukan hanya 1 atau 2, tetapi banyak sekali. Dan salah satunya adalah yang kita bahas pada hari ini, yakni penyakit kusta. Berbicara tentang mujizat penyakit kusta yang Tuhan buat, ini sebuah penyembuhan atau pentahiran yang dibuat karena dia benar-benar merasakan atau menyentuh hatinya dengan perbuatan yang dibuat oleh si penyakit kusta ini. Mujizat-mujizat yang dibuat Allah lalu membuat ketong tercengang-cengang, membuat ketong tidak berdaya sampai ketong mengandalkan ketong punya otak untuk dapat memenuhi segala keingintahuan ketong tentang mujizat yang Allah buat di dalam ketong hidup. Pak Mama tahu dan saya percaya bahwa ketong semua pasti pernah ada di posisi di mana ketong mencari tahu bahwa apa yang Tuhan buat dalam ketong hidup itu apakah itu benar-benar mujizat ataukah itu cuman hukum alam yang sedang terjadi dalam ketong hidup. Bapak-bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat tidak dapat ketong bicarakan dengan mudah seperti ketong mencari tahu pengertian-pengertian di dalam KBBI atau buku-buku lainnya. Ketong tidak dapat membuat Allah ada di dalam satu buku yang betul-betul kayak dia hanya terpaku di dalam itu buku. Tidak. Allah itu lebih dari buku itu. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu yang ketong pikirkan. Dan mujizat-mujizat yang dia buat itu juga besar dan tidak dapat ketong pahami, tidak dapat semuanya ketong pahami, tidak dapat semuanya ketong mengerti dengan ketong akal sehat. Jadi itulah bedanya mujizat dan hukum alam. Jadi jangan sekali-kali ketong mengurung Allah atau ketong mematokkan Allah di mana apa yang Allah buat itu adalah apa yang ketong terima itu adalah sebuah hukum alam, bukan lagi menjadi mujizat yang Allah buat di dalam ketong hidup. Jadi tema yang menuntun kita yakni mujizat versus hukum alam adalah sebagai bukti di mana ketong dalam ketong pemikiran yang semakin kekinian dan semakin berkembang ini mungkin membuat ketong membandingkan apa yang ada di dalam Alkitab dengan apa yang ada dalam ketong logika yang membuat ketong tidak menjadi sinkron dalam ketong kehidupan yang ketong baca di Alkitab dengan yang ketong jalani, akhirnya tidak menjadi sinkron dan ketong menganggap bahwa mujizat-mujizat yang Tuhan buat itu tidak masuk akal dan itu cuma merupakan sebuah hukum alam yang terjadi, yang bisa saja terjadi kapan saja. Bapak, mama, saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat dibuat Allah untuk menyatakan kedaulatan mutlak Allah atas seluruh alam semesta. Allah membuat itu untuk kita dapat mengerti dan memahami bahwa kedaulatannya lebih besar dari alam semesta yang Ia ciptakan untuk kita. Maka dari itu, kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa segala mujizat yang Allah buat bukanlah salah satu bentuk hukum alam, tetapi benar-benar kedaulatan Allah untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan. Jadi selamat berefleksi
selamat mencari tahu, selamat bergumul, selamat bersuka di dalam Tuhan, dan mencari hal-hal baik yang Tuhan percayakan, yakni mujizat-mujizat, untuk menyatakan bahwa kebesaran Allah lebih besar dari apapun itu. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati kita. Amin. Untuk firman-Nya, kita akan menutup perenungan pada saat ini dengan menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan kita kepada kita, yakni doa Bapa kami. Mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi maupun di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama semua, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.